Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membahas pengendalian hama organik, ada satu istilah yang pasti terlintas di benak kita, yaitu berkebun organik. Berkebun organik dikenal sebagai cara berkebun alami, dengan memelihara tanaman tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Namun, tanaman akan lebih rentan terserang hama dengan meningkatnya kesuburan kebun kita. Sudah menjadi hukum alam jika tanaman akan mengeluarkan hal-hal yang menarik bagi serangga atau hama untuk mendekatinya. Ini adalah simbiosis yang terjadi tanpa bisa kita hentikan. Semakin subur sayuran kita dan semakin ranum buah yang kita tanam, maka akan semakin besar pula menarik hama atau serangga untuk menghinggapinya. Masalahnya, pertanian modern mengharapkan hasil tanam 100% adalah milik mereka. Hama dan serangga dianggap musuh yang harus diberantas tanpa mempedulikan dampak apa yang akan terjadi setelahnya. Faktanya, dampak negatif dari penggunaan pestisida yang tinggi di lingkungan pertanian adalah bertambahnya daya tahan hama dan penyakit, punahnya predator dalam ekosistem, membunuh mikroorganisme di dalam tanah, dan pestisida juga meninggalkan residu pada sayuran dan buah yang kita makan. Residu pestisida yang tertinggal pada buah dan sayur kita akan menumpuk pada tubuh sedikit demi sedikit, sehingga kemudian hari akan menyebabkan gangguan kesehatan, seperti gangguan syaraf, gangguan reproduksi, pubertas dini, bahkan penyakit kanker. Tanpa kita sadari bahwa setiap hari kita mengkonsumsi buah dan sayur yang berasal dari pertanian non-organik tanpa tahu apakah buah dan sayur tersebut aman untuk dikonsumsi. Jadi, apa itu pengendalian hama organik? Pengendalian hama organik berarti mengendalikan hama dengan menggunakan metode yang aman dan alami. Ini menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Pengendalian hama organik mencakup penggunaan penghalang, perangkap, dan penolak alami seperti minyak esensial untuk mencegah serangga memakan tanaman. Pengendalian hama organik adalah salah satu bagian dari pendekatan yang lebih luas yang disebut pengelolaan hama terpadu. Menurut Wikipedia, pengelolaan hama terpadu adalah pertimbangan yang cermat terhadap semua teknik pengendalian hama yang tersedia, dan integrasi selanjutnya dari langkah-langkah yang tepat untuk mencegah berkembangnya populasi hama dan menjaga penggunaan pestisida dan intervensi lainnya pada tingkat yang dapat dibenarkan secara ekonomi dan mengurangi atau meminimalkan resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Ada banyak cara untuk mengendalikan hama secara alami dan menjaga kesehatan tanaman. Yang pertama, pilih varietas yang tahan penyakit. Ketahanan terhadap penyakit tertera pada label paket benih. Jika tanaman mampu melawan penyakit, tanaman akan tetap kuat dan lebih mampu mempertahankan diri dari hama. Yang kedua, gunakan rotasi tanaman. Salah satu upaya pengendalian hama dan penyakit yang lain adalah dengan melakukan pergiliran sistem tanam
atau rotasi tanaman. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memutus rantai endemik hama atau penyakit tertentu. Ini juga menambah kekurangan unsur hara yang membuat tanaman lebih kuat dan mampu melawan hama. Berikutnya, perawatan tanaman yang benar. Perhatikan penyiraman, pemupukan, cahaya, dan faktor lainnya untuk memastikan tanaman tumbuh kuat sehingga tahan terhadap hama dan penyakit. Yang keempat, tanaman karantina. Singkirkan semua tanaman yang sakit atau terserang serangga untuk mencegah penyebaran masalah ini lebih lanjut ke tanaman lain. Selanjutnya, mendorong ekosistem. Predator atau musuh alami sebenarnya adalah sahabat baik para petani organik. Karena secara tidak langsung mereka telah membantu untuk memangsa jenis-jenis hama yang datang ke tanaman kita. Yang keenam, pilihlah metode alami. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sehatkan tanahnya terlebih dahulu dengan cara memberikan bahan organik yang banyak sehingga tanah mampu segera memproduksi mikroorganisme secara mandiri sebagaimana yang dibutuhkan oleh tanaman di atasnya. Lalu tanam beragam jenis tanaman di kebun kita, termasuk menanam tanaman yang dibenci serangga sebagai penolak alami. Mencegah hama juga bisa dengan membuat penghalang alami. Misalkan, membuat greenhouse atau penutup tanaman. Yang terakhir adalah membuat pestisida organik. Pestisida alami ada di lingkungan dan diinduksi oleh tanaman atau melalui proses fermentasi. Beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai pestisida organik ada tembakau, mimba, daun kipait, bawang putih, serai wangi, dan lain sebagainya. Di video berikutnya akan dibahas beragam tanaman yang dapat digunakan sebagai pengganti pestisida kimia. Menggabungkan semua metode ini penting untuk mengendalikan hama secara alami. Mari kita lihat lebih dekat beberapa metode pengendalian hama dan kapan harus menggunakan masing-masing metode tersebut. Yang pertama, cloche. Ini adalah bahasa Prancis yang berarti lonceng. Cloche adalah penutup tanaman yang melindungi dari dingin, angin, dan serangga. Cloche sering terbuat dari plastik. Meskipun kalian juga bisa membuat cloche dari kaca atau kawat dengan penutup kain. Ini biasanya berukuran kecil dan paling sering digunakan untuk melindungi tanaman transplantasi setelah dipindahkan ke kebun. Kalian bisa membuat cloche dengan memotong bagian bawah botol plastik bening. Cloche menghangatkan udara dan tanah di bawahnya karena efek rumah kaca. Menggunakan cloche untuk menjaga tanaman tetap hangat akan memungkinkan kita untuk menanam di luar lebih awal dari biasanya. Cloche juga melindungi terhadap serangga dengan memberikan penghalang yang tidak dapat mereka lewati. Yang kedua, penutup baris. Jika cloche digunakan untuk melindungi masing-masing tanaman, sedangkan penutup baris dapat melindungi seluruh baris tanaman sekaligus. Penutup baris adalah bahan kain yang menjauhkan hama dari tanaman, namun tetap memungkinkan air dan sinar matahari untuk masuk. Saat tanaman masih kecil, kalian dapat memasang tiang sangkar
atau lingkaran untuk menopang penutup baris. Hal ini memungkinkan untuk melindungi seluruh deretan tanaman dengan sedikit usaha. Yang ketiga, perangkap lengket. Perangkap lengket menggunakan lem atau perekat untuk menjebak serangga yang hinggap di atasnya. Beberapa perangkap lengket terlihat seperti buah, namun ada pula yang hanya berupa lembaran datar yang diberi lem dan berwarna cerah. Perangkap lengket adalah konsep yang cukup sederhana, namun efektif untuk mengendalikan hama tanaman. Ada beberapa cara yang berbeda untuk menggunakan perangkap lengket tersebut. Kalian bisa meletakkannya di tanah atau menggantungnya di dahan, tiang, atau sangkar. Berikutnya, tanaman pengusir serangga. Ada beberapa jenis tanaman yang berguna untuk menolak dan mengusir hama. Tanaman-tanaman tersebut bisa dimanfaatkan dalam wujud tanaman hidup maupun olahannya. Misalkan, daun seledri, daun mint, daun kemangi, rosemary, dan lain sebagainya. Yang kelima, tanaman perangkap. Tanaman bunga matahari dan jagung sangat memikat hama dan serangga untuk menghinggapinya. Menanam tanaman tersebut di sekitar kebun kalian dapat menjadi pengalihan bagi hama untuk tidak menghinggapi tanaman utama kita. Yang berikutnya, predator. Menjaga predator di kebun dan sekitar lingkungan kita dapat membantu mengendalikan populasi hama dan menghindari kerusakan pada tanaman. Misalnya, kepik akan memakan kutu daun yang merupakan hama tanaman yang umum. Lalu ada laba-laba yang termasuk musuh alami penting dalam menekan populasi hama, terutama wereng coklat dan penggerek batang. Sekarang kalian tahu persis apa itu pengendalian hama organik. Dan kalian juga memiliki beberapa metode untuk dicoba guna membantu mengendalikan hama di kebun tanpa melakukan perang kimia dengan zat berbahaya. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.